Ada beberapa keanehan di rumah Sarwenda saat masih bersama dengan Ruben Onsu. Apakah memang benar di rumah itu banyak sosok gaib? Sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Yang pertama, ada video Kiano, anak Baim Wong yang ketakutan secara tiba-tiba saat berada di rumah Ruben Onsu beberapa tahun yang lalu. Entah apa yang Kiano lihat sampai sehisteris itu. Ini videonya. Mama punya ini es krim, mau nggak? Coklat? Takut. Takut. Takut apa? Kok takut? Kakak kenapa nggak mau di sini? Kakak, Mama tanya, kakak kenapa nggak mau di sini? Mama tanya, kenapa nggak mau di sini? Mau keluar. Kenapa? Oh, dia lihat ke atas, guys. Mau ke depan aja nggak? Mau ke depan dia. Lihat atas apa? Dia lihat ke atas terus. Ada apa ya di atas? Bener gak sih? Nggak tahu. Aduh, nggak tahu. Aduh, biasa aja ya. Tapi nggak pernah ada ini ya. Ya, istilahnya gini, kita punya dunia masing-masing. Sendiri-sendiri aja. Kamu menghormati saya. Oh gitu. Yuk kita ke depan. Kenapa nggak suka di sini? Di belakang. Bunda, ayo Bunda. Jadi ngeliatin ke atas. Nggak ada apa-apa, Kak. Ini kan kolam renang. Kakak mau berenang? Enggak. Jadi kakak mau apa? Pulang. Ya, adain main. Karena kita nggak takut. Kita bisa lihat, guys, di atas tuh gak ada apa-apa. Dan kita nggak tahu apa yang sebenarnya dilihat oleh Kiano. Cara anak kecil itu punya indera mata yang masih tajam. Mungkin aja dia melihat sosok di atas itu. Memang sih ya, kalau anak itu gak bisa bohong tentang sesuatu yang dilihat atau dirasakannya. Tapi kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya dilihat oleh Kiano. Bisa saja itu imajinasinya anak yang merasa tidak betah saja di rumah itu dan hanya ingin pulang ke rumahnya. Atau singkatnya tidak betah di rumah orang lain saja. Dari Yudi Sarwenda, saya menghormati kamu, kamu menghormati saya. Oh. Di bawahnya ada yang reaction kita punya dunia masing-masing katanya. Apa ya guys sebenarnya di balik kata Sarwenda yang saya menghormati kamu dan kamu menghormati saya? Seperti Sarwenda itu tahu tentang sesuatu tapi dia hanya mau ngasih clue gitu. Tapi gimana nih menurut kalian? Yang kedua, setiap jam 1 malam rumah Ruben Onsu selalu mati lampu. Padahal token listriknya selalu nyala. Ini videonya. Oh, ini ketika gelap. Ini rumah gue dong yang mati. Itu tetangga gue nyala. Semuanya nyala dan token listrik masih ada 5 juta. Ada videonya. Ada videonya. Jumlah tokennya. Maksudnya bukan sombong ya, tapi karena rumah gue wattnya besar banget, jadi gue membutuhkan itu. Nih. Dan gak ada yang Nih, turun. lihat, noh. Oh iya. Masih 6. Tuh. Itu Kalau mati kan harusnya ke situ. Uh-uh. Ini keadaannya nyala. jadi ini udah nggak ada yang turun. Nggak ada. Token masih ada. Nggak ada. Gila, kok bisa gitu ya? Nggak ada, Dit. Nggak ada. Nggak ada, Dit. Nih. Ini token yang atas. Ya, listrik atas. Nggak ada yang turun. Gila ya. Lo bayangin nggak? Gue berhari-hari selalu mengalami hal ini. Dan lo tau nggak? Yang kesiannya, nanti lo lihat di tayangannya ya. Janggal banget ya guys. Seperti yang kita lihat di video, kalau semua token listriknya itu dalam keadaan nyala dan dalam keadaan tombol yang menyala. Tapi anehnya, gak ada satupun listrik yang nyala guys. Kalau secara logika, mungkin ada orang yang bisa mengontrol kendali listrik di sana karena sangat teratur tiap jam 1 malam ya. Secara kan sekarang teknologi sudah canggih banget. Kalau sama Astra, gimana dia ngelakuinnya? Yang ketiga, suara dari spirit boxnya Ghost Ranger yang menangkap sosok yang dibilang rumah Ruben itu ada banyak kirimannya. Ini dia videonya. Ekspresi Sarwenda saat Ghost Ranger penelusuran di rumahnya 4 tahun lalu. Kirim. Oh, jadi banyak kayak kirim? Ke depan ya? Banyak. Terus kenapa akhir-akhir ini ada suara berisik-berisik?
Oh, jadi banyak kayak kirim? Oh, jadi banyak kayak kirim? Kan lu nanya. Kirim apa? Nah, banyak netizen yang menilai tingkah Sarwenda yang ketawa mengandung beberapa arti. Yang pertama, dia sudah tahu ada sosok apa saja di sana, atau yang kedua, Sarwenda tidak percaya alat spirit box karena dulu alat itu pernah dibongkar pesulap merah bahwa itu bisa disetting. Jadi, Sarwenda ketawa seperti karena entertain saja. Nah guys, ini katanya baru sekarang kebuka. Wajar kalau rumah Ruben dulu sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Di sini ada tempat semedinya beliau. Oh, boleh lihat, Pak? Boleh, nggak mau tempat semedi juga. Berarti kayak orang-orang besar ataupun artis pernah sini juga, Pak? Oh, banyak artis-artis terkenal. Contohnya ya termasuk apa sih itu? Apa istrinya Robert Unsu apa gitu? Sarwenda apa gitu? Termasuk tokoh-tokoh yang seperti ya seorang penyanyi terkenal itu sering datang sini. Jagat maya mendadak heboh usai beredarnya video dari TikTok akun Bang Breo. Dalam video tersebut, seorang kuncen diwawancarai diduga terang-terangan menyebut nama Sarwenda. Pernyataan itu pun langsung memantik perdebatan para netizen. Nah, ini ada beberapa komentar dari netizen. Bapak ini kecoplosan mungkin. Orang sana biasanya jujur karena apalagi juru kunci gak sembarangan ngomong. Bukan keceplosan kak, kayaknya SW sering kesana jadi bapaknya inget. Nah, tapi menurut aku guys, Sarwenda itu bisa aja kesana untuk meminta doa yang baik-baik atau pertolongan yang baik-baik buat keluarganya. Kita juga nggak tahu lubuk hati dan isi hati masing-masing dari seseorang. Jadi pernah kalau gue satu mobil sama istri gue sama anak gue tuh gak ada apa-apa. Tapi kalau gue berdua sama anak gue ada aja mobil. Ini kan gue selalu ganti mobil. Karena kan sebelumnya mobil yang sebelumnya itu tabrakan. Itu pakai cuma ada goma Thalia di dalamnya. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Jadi kalau ada Wenda enggak. Kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Nah, jadi banyak netizen yang berspekulasi bahwa dalang dari semua itu adalah Sarwenda. Kok bisa dia mengatur kecelakaan? Bukannya kecelakaan itu terjadi karena takdir Tuhan ya? Ya enggak kalau Karena aku pasti sebelum badan aku basahin kepala dulu. Habis sampoan, gini, terus lah, kok ini darah banyak banget? Darah dari paha. Kayak orang keguguran, oh. Ini paha itu darah sekental-kental gitu. Itu benar nggak ada? Akhirnya karena aku nggak mau tutupin lagi dari dia tetap positif thinking lagi. Luka kali, siram dulu. Ambil lah dia. Hebat banget sih kamu. obat Obat apa tenang ya. Iya, bisa ya, gitu-gitu lah. Dia apa kaget dong. Dia teriak-teriak kaget dong maunya. Udah kaget gitu. Jadi dari pengalaman Ruben tersebut, dia mengalami teror dan mistis, sedangkan Sarwenda yang ketawa-ketawa karena berpikir dia mengalami luka yang tidak terasa. Dan dia berpikir logis untuk segera mengobati lukanya. Itu dia beberapa keanehan di balik kehidupan Sarwenda dan Ruben Onsu. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini.